Satu. Ada dan satu pula. Sama dengan kita beriman pada Nabi besar Muhammad SAW. Ketika kaum orientalis menganggap bahwa Nabi Muhammad hanyalah tokoh fiktif yang tidak pernah hidup di Mekah, tidak ada karena gambarnya tidak ada, foto tidak ada. Sementara ajarannya ditulis oleh para sahabat, artinya orang mereka menganggapnya sebagai sebuah karangan. Ketika orang berpandangan kayak begitu dan kita kayak begini, begini maksud saya adalah kita percaya bahwa Allah ada dan Nabi Muhammad pernah ada, itu adalah nikmat terbesar yang sangat berat untuk kita peroleh. Karena itu sekali kita beriman, pegang baik-baik. Nah, di dalam Islam, ajaran tauhid itu tidak ada toleransi. Sebab dia adalah keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu di alam ini. Itu definisi tauhid di kamus besar, di buku-buku pelajaran, di jurnal-jurnal, semuanya. Menjadi berat karena dalam ajaran lain itu eh, misalnya saudara-saudara kita dari sebagian, saya harus tegaskan sebagian saudara-saudara kita yang beragama Nasrani, Kristen Katolik, berkeyakinan bahwa Allah mengejawantah dalam kelahiran Yesus Kristus, Nabi Isa. Karena di dalam Al-Quran memang dikatakan bahwa Nabi Isa itu tercipta dari kalimat, dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman kepada Jibril, ya, kemudian Jibril membawa semua firman itu, entah dalam bentuk apa, langsung bertemu dengan Siti Maryam ke muka bumi ini. Siti Maryam kemudian kaget, jangan sentuh aku karena aku adalah orang yang tidak pernah berbuat maksiat. Jibril lalu mengatakan bahwa saya adalah malaikat pembawa wahyu. Lalu wahyu ini dibenamkan ke dalam rahim Siti Maryam. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi Isa lahir, di dalam surat Maryam ayat 31, 32, 33, Allah abadikan kalimat Allah bahwa ini anak Abdullah, aku adalah hamba Allah yang diperintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat, berpuasa, dan membayar zakat. Jadi Nabi Isa itu sejak lahir memang sudah bisa berbicara karena di firman Allah. Terus disampaikan. Berbeda dengan para nabi yang lainnya. Nabi Muhammad misalnya menerima wahyu lewat Jibril atau langsung dari Allah di Sidratul Muntaha. Nabi Musa juga begitu. Dapat wahyu dari Jibril, tapi Allah juga pernah berbicara langsung pada Nabi Musa. Nah, itulah yang membuat sebagian kaum Nasrani, saudara-saudara kita yang sama-sama ahlul kitab sebetulnya, mereka lalu percaya bahwa Allah hadir di muka bumi ini dalam bentuk Yesus Kristus. Tuhan mereka Allah. Tuhan mereka Allah. Dalam Injil juga dikatakan Allah sebagai Tuhan yang Esa. Tapi karena sekarang Allah itu sudah Allah sendiri yang menitipkan suaranya dalam tubuh Yesus Kristus, maka firman Allah terjebak di dalam daging, di dalam darah, dan di dalam tulang yang berjalan-jalan di muka bumi. Nah, oke ya. Jadi Injil sebetulnya adalah um, yang berbicara kepada masyarakat dalam bentuk Yesus, dalam bentuk Nabi Isa. Sebagian umat Yahudi juga berpandangan seperti itu bahwa Uzair atau Ezara adalah ejawanta Tuhan. Apakah mereka kafir? Di dalam Al-Quran Allah tegaskan mereka kafir. Ya, dan itu terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, Pokoknya Allah tidak mau dia diduakan. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian hati-hati kalau kita berangkat pergi haji misalnya. Tampaknya saja kita menjalankan ibadah haji pada Allah sedang cemburu kepada kita karena ternyata Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian yang lain yang berhaji itu membuat Allah cemburu. Kita semua lebih kagum kepada Ka'bah ketimbang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan cemburu kepada Ka'bah. Ingat Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan 99 nama. Karena itu Allah satu tapi 99. Allah 99 tapi satu. Berat itu tetap mengesahkan Allah dalam konsep yang sedemikian rupa. Allah adalah Ar-Rahman, Allah adalah Ar-Rahim, Allah adalah Al-Qudus, Allah adalah Jabar. Banyak sekali Allah, tapi satu. Baik ini lontar-lontaran karena kan Bapak Ibu kan akan jadi guru. Nah, nanti seminar itu kan cuma garis besar.
Nanti dalami sendiri. Karena itu mari kita lihat apakah ajaran tauhid yang sangat berat ini mempunyai peluang. Pertama saya katakan bahwa peluang untuk kita menyampaikan ajaran tauhid, ajaran agama minimal ada empat. Pertama adalah kepada mereka orang-orang yang teralienasi, terasing diri mereka. Kemudian mereka yang miskin spiritualitas. Berikutnya adalah tauhid atau ajaran Tuhan tentang langit itu akan subur ketika sebuah masyarakat sampai kepada puncak empirisme. Dan yang keempat adalah ketika masyarakat berada di ujung modernisasi. Saya akan jelaskan satu persatu. Pertama adalah alienasi diri, terasing. Orang yang terasing bukan terasing dari manusia ya. Kalau orang terasing dari manusia, kemudian dia dilempar ke gunung misalnya, dibawa ke pulau kosong. Kalau spiritualisnya tinggi, dia malah asik berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang teralienasi, terasing itu justru di tengah keramaian. Dia nggak tahu ketika dia hidup di muka bumi ini buat apa. Kenapa dia lahir? Dan ini bukan hanya diidap oleh orang miskin, orang kaya juga punya pikiran begitu. Kenapa Bapak Ibu tidak ya? Karena sejak lahir kita memang sudah beragama, diperkenalkan agama oleh Bapak Ibu kita. Bayangkan bahwa sekarang orang tua kita nggak tidak beragama, orang tua kita yang satu agamanya ini, yang satu agamanya itu nggak taat dalam agama, kemudian kita hidup dalam dekadensi moral bersama. Kita lihat ibu kita kumpul kebo, bapak kita juga kumpul kebo, ganti-ganti perempuan misalnya. Kemudian dengan santai orang tua kita makan makanan haram, korupsi kanan kiri, nggak pernah beribadah. Sementara kita nih hidup lalu berpandangan buat apa ya kita hidup di muka bumi ini? Nah, kalau orang tidak punya jawaban atas pertanyaannya sendiri yang terus dia bertanya dan dia lebih terasing, biarpun dia kaya raya, dia bunuh diri. Banyak orang kaya bunuh diri. Banyak ahli psikologi bunuh diri. Bahkan bukan hanya kaya, kaya orang kaya raya itu bunuh diri. Contohnya dulu pernah ada kasus ya, pengusaha Indonesia itu orang turunan India, namanya Sinivasan. Gimana kurang kaya dia punya pabrik truk. Tapi kan akhirnya dia naik ke gedung lantai 29 dan akhirnya loncat dari gedung itu, tewas bunuh diri. Sambil dengerin saya, Bapak Ibu bisa buka Google, Sinivasan namanya. Itu tewas bunuh diri. Padahal kaya raya, Mbak. Rumahnya besar, itu kan, mobilnya banyak. Saya nggak tahu berapa jumlah istrinya. Saya sambil minum ya. Ya, Ustaz. Ya, sore-sore begini emang enak ngopi, apalagi hujan, hujan lebat di rumah di daerah Bapak Ibu hujan tidak? Hujan, Ustaz. Hujan, Pak. Nah, makanya mudah-mudahan Zoom kita kuat nih dalam kondisi hujan. Tadi muter-muter aja. Alwi di mana, Wi? Di Sentul, Wi? Iya, Pak, di rumah, Pak. Oh Sentul. iya, iya betul, enak. Oke ya, kita lanjut ya. Saya sambil ngobrol biar tambah santai ini. Baik, itu alienasi diri. Yang kedua berikutnya adalah eh, miskin spiritualitas. Manusia bisa mengalami kemiskinan spiritual pertama-tama lebih karena miskin harta. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, kadal fakru ayyakuna kufran. Berapa banyak kefakiran itu membuat orang kufur. Bermula dari kemiskinan materi, kemudian puncaknya adalah kemiskinan spiritualitas. Mereka bertanya, kenapa saya miskin? Makan aja susah begini. Hidup susah. Bosanlah hidup di dunia ini. Siapa yang enak hidup dalam kondisi miskin? Karena itu kita berlomba-lomba untuk melakukan mencari harta, harta benda. Sebagian tetap dalam kondisi yang halal, sebagian lagi tidak peduli dengan yang haram. Buktinya kita lihat aja, KPK nggak berhenti-berhenti nangkap orang itu. Karena udah kaya-kaya dan sebagainya. Tapi bukan berarti mereka tidak miskin spiritualitas. Kepada orang-orang yang kayak gini, Bapak Ibu sekalian, ini adalah lahan empuk untuk kita uh, melakukan diseminasi atau menyemai tauhid, ajaran agama kepada orang-orang kayak begini. Dan itu adalah tantangan kita semua. Yang ketiga, puncak empirisme. Jadi gini, dulu Eropa Barat itu
awalnya sangat religius, sangat religius. Demikian religiusnya mereka sampai-sampai mereka mabuk agama. Yang saya maksud dengan mabuk agama adalah gereja begitu dominan mempengaruhi kehidupan Eropa Barat, terutama Inggris. Karena itu sampai setiap orang yang dilantik menjadi raja itu tidak diakui oleh masyarakatnya kecuali kalau mereka sudah dibaptis oleh gereja. Tapi gereja, Bapak Ibu sekalian, lambat laun, ini akan saya jelaskan juga pada sesi tantangan nanti, tapi garis besar saja, lambat laun tidak bisa menjawab tantangan zaman. Kenapa? Karena ketika gereja menguasai Eropa Barat, para pemikir di Eropa Barat juga dikuasai oleh idealisme yang lalu menurunkan rasionalisme. Maksud saya, dari idealisme kemudian mewariskan tradisi rasionalisme, bukan menurunkan, dilanjutkan dengan rasionalisme. Pokoknya segala sesuatu itu rasional, rasional dulu. Kitab suci harus didekati dan dipahami dalam konteks idealisme tadi dan rasionalisme tadi. Bapak Ibu sekalian, contoh rasionalisme yang paling gampang misalnya adalah begini. Kalau Bapak Ibu sekalian mengajarkan anak-anak murid itu ya, eh, ketika ada sebuah gelas berisi air, kemudian Bapak Ibu masukkan benda benda tajam panjang, misalnya pulpen atau lidi, maka yang terlihat bagaimana itu? Lidi tadi di dalam gelas berisi air bening. Saya bertanya begini supaya kita dialogis nih, supaya saya nggak ngomong sendiri. Karena kan saya nggak lihat Anda semua. Bapak Ibu sekalian, kalau ada gelas berisi air putih dimasukkan lidi itu tampaknya seperti apa? Tampak patah, Pak. Nah, tampak bengkok ya. Iya. Bengkok. Ya, Ustaz. Ya. Ya, oke. Nah, buah sana itu kalau kita lihat bengkok, tapi lidi bengkok atau tidak sebetulnya? Lidi itu bengkok tidak? Yang di dalam dia masukkan ke dalam air itu tadi itu. Sesungguhnya Enggak, Ustaz. tidak. Nah, ketika buah sana bilang tidak, itu namanya rasional. Karena kita tahu sebelum dimasukkan ke dalam ke dalam air, lidi itu lurus dan keras. Masa air bisa membengkokkan lidi? Itu namanya rasionalisme. Maka Bible gampang mudah disebarkan di era rasionalisme ini. Tapi kemudian ilmu pengetahuan bertambah. Ilmu pengetahuan semakin maju dan masyarakat Eropa Barat ketika itu menemukan ilmu pengetahuan, pelan-pelan mereka melihat kenyataan bahwa ternyata dunia itu tidak datar seperti yang dikatakan oleh gereja. Dunia bulat. Kenapa? Kalau mereka berdiri di pinggir pantai, mereka akan melihat kapal yang datang, pertama-tama yang terlihat adalah layar tertingginya. Lalu semakin kelihatan lebar, 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 akhir baru kelihatan tubuh kapal itu datang. Wah, ini bulat kalau gitu dunia. Lalu mereka berpendapat, oh ternyata matahari bukan pusat segala-gala, gitu loh. Ternyata bumi juga bisa mengitari matahari. Jadi gereja kemudian mulai dipertaruhkan kredibilitasnya. Tidak sesuai dengan fakta. Pokoknya gereja kemudian tertinggal dengan ilmu pengetahuan. Dan karena itu kemudian yang kita saksikan, singkat cerita, Eropa Barat kemudian dilanda um, oleh masa pencerahan Afklarung ketika terjadi demonstrasi dan besar-besaran di Perancis, lalu melahirkan apa yang disebut sebagai empirisme. Jadi rasionalisme digeser, mereka hanya percaya kalau segala sesuatu itu empiris terlihat. Kenapa mobil ada, mobil terlihat. Kenapa gunung ada, gunung terlihat. Kenapa buah sana ada, karena buah sana terlihat. Tuhan kelihatan nggak? Enggak, itu kan. Nabi-nabi terlihat nggak? Tidak, masa lalu. Maka mereka tidak percaya. Nah, puncak empirisme ini melahirkan apa yang disebut sebagai positivisme. Ini lebih gila lagi, ya kan? Mereka hanya percaya
Kalau empirisme masih percaya kepada panca indera. Tapi kalau positivisme sudah pokoknya yang betul-betul mereka tidak rasakan, lihat dan tidak rasakan, tidak ada. Karena itu Bapak Ibu sekalian, Eropa Barat kemudian dilanda agnostisisme, ateisme, skeptisme, ya, ketidakpercayaan kepada ajaran agama, lalu pelan-pelan mereka meninggalkan agama. Nah, di dalam masyarakat yang kayak begini bukan hanya di Eropa Barat di masa lalu, sekarang masih banyak orang yang tenggelam dalam puncak empirisme kayak begini. Tauhid lalu menjadi terbuka peluang untuk kita terus desakan di tengah masyarakat seperti ini. Nah, puncak dari empirisme adalah teknologi. Mereka hanya percaya pada teknologi. Itulah empirisme, ilmu pengetahuan. Lihat gambar ilustrasi di sini. Dulu mereka naik gerobak, lalu naik sepeda, kemudian uh, naik sepeda motor. Sekarang luar biasa, sepeda motornya bisa lewat sawah, lewat air, lewat laut, dan seterusnya. Pesawat ditemukan, pesawat canggih ditemukan, mobil kecil, kereta, dan seterusnya, sampai handphone, dan seterusnya. Kalaulah mereka eh, mengalami nanti sebuah kehidupan yang betul-betul diatur oleh teknologi, serba robot misalnya, ya sudah, mereka nggak percaya lagi kepada dunia akhirat. Kenapa? Yang ada adalah modern teknologi, teknologi dan modernisasi. Nah, disinilah kemudian tauhid, ajaran agama menjadi relevan untuk kita sebarkan. Berikutnya sekarang, mari kita lihat tantangan. Tantangan tadi sudah saya jelaskan tentang positif, ya. Sudah saya jelaskan. Ya. Yang berikutnya adalah Al-Quran versus ilmu pengetahuan. Bapak Ibu kan orang Islam, percaya dengan Al-Quran. Coba kita tanya, Al-Quran itu betul tidak bisa menjawab ilmu pengetahuan yang sekarang ditemukan oleh umat manusia. Kemudian apakah Al-Quran dan persoalan sosial, apakah betul Al-Quran itu menjawab persoalan sosial yang sekarang kita hadapi? Al-Quran dan perkembangan zaman, apakah Al-Quran akan selamanya, Al-Quran yang mengajarkan tauhid akan selamanya kompatibel dengan zaman? Mari kita bedah satu persatu. Positivisme. Positivisme dan ilmu pengetahuan, karena itu Al-Quranul Karim adalah kitab suci yang pertama-tama menantang ilmu pengetahuan. Misalnya begini, dalam surat Al-Hajj ayat 5 misalnya, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turab, tsumma min nutfatin, tsumma min 'alaqah, tsumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyana lakum. Wa nukiru fil arhami ma nasya'u ila ajalin musamma, tsumma nukhrijukum tifla, tsumma litablughu asyuddakum. Wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila adzalil umur likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij." Saya sarankan Bapak Ibu sekalian sambil, kalau bisa, kalau tidak, kalau lewat laptop enak, tapi kalau lewat HP saya nggak tahu, bisa nggak sambil buka Al-Quran itu. Surat Al-Hajj Bu, ayat 5, supaya, karena saya nggak tidak keburu untuk menginsert terjemahannya di sini. Saya terjemahkan saja, ya. Wahai umat manusia, jika Anda semua ragu dengan kebangkitan di hari kebangkitan nanti, ketahuilah bahwa kami sesungguhnya sebelum ini menciptakan kalian dari turab, dari unsur tanah. Turab itu bukan tanah yang kita lihat, tanah di depan rumah itu bukan, ya. Unsur tanah. Kalau tanah yang kita lihat itu tanah lempung itu sudah ada, di situ sudah ada unsur air, unsur padat, unsur udara, unsur api di dalamnya. Tapi ini adalah unsur tanah. Sebab jin terbuat dari unsur api, bukan dari api. Sementara malaikat terbuat dari unsur listrik, nur, listrik. Nah, sebagai sebuah manusia dibedakan. Dia unsurnya tanah. Jin unsurnya adalah api, malaikat unsurnya listrik, cahaya. Nanti dalam prosesnya kata Allah Subhanahu wa taala, kalian tercipta di sperma, min nutfah, tsumma min alaqah, kemudian menjadi fetus. Tsumma min mudghah mukhallaqah, kemudian jadi embrio, wa ghairu mukhallaqah, kemudian berkembang dan berkembang.
agar kami bisa menjelaskan keberadaan kalian di muka bumi ini. Ilmiah banget. Wa nukiru fil arham ma nasya ila ajali musamma. Kemudian kami tempatkan sperma, pertemuan sperma dan ovum itu dalam rahim ibu-ibu itu di sebuah tempat yang bernama, yaitu rahim tadi. Lalu dari awalnya sperma bertemu ovum, keluarnya adalah wa nukhrijukum tifla. Kami keluarkan kalian dalam bentuk anak kecil. Litablugu asyuddakum, sampai kalian usia kalian. Dan di antara kalian wa minkum mayyutawaffa wa minkum mayyuraddu, di antara kalian ada yang kami wafatkan muda, ada yang kami panjangkan umurnya. Kenapa? Dikaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a, supaya dia tidak tahu apa yang dulu tahu. Pikun maksudnya. Bapak Ibu sekalian, apakah ini ilmiah? Ilmiah. Inilah penciptaan manusia. Jadi bukan dari tulang rusuk, bukan dari tulang, tapi dari sperma, pertemuan dan ovum dan sperma. Itu Al-Quran. Mulai sekarang kalau ada yang ngajarin bahwa Siti Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk, harus Anda semua bantah. Karena Al-Quran bilangnya begini nih. Manusia tercipta di sperma. Nah, Al-Quran proses ilmu pengetahuan. Yang kedua, kenapa Injil, Bible itu dan juga Taurat, terutama terutama Bible ya, Perjanjian Baru, ditinggalkan oleh Eropa Barat dan juga Amerika, pokoknya oleh Barat. Ya karena memang Bible tidak bisa menjawab pertanyaan ilmu pengetahuan. Teori evolusi mengatakan bahwa manusia tercipta dari proses evolusi 2 juta atau 3 juta tahun yang lalu. Nggak masuk di akal oleh ilmu pengetahuan bahwa ada manusia pertama. Kalau ada manusia pertama, keluar dari mana Adam? Dari ember, ember kan belum ada, kan belum belum ada pabrik ember waktu itu. Kalau dari gelas, gelas juga belum ada. Ya salah satu yang paling mungkin Adam keluar dari pohon bambu. Bapak Ibu sekalian, saya nggak kenal Anda semua dan belum pernah bertemu. Jadi saya nggak tahu cara berpikir Anda, latar belakang organisasi, siapa Anda semua. Dan karena itu saya abaikan, saya hanya menyampaikan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa tidak ada tidak ada satupun di dalam Al-Quran ayat yang menyatakan bahwa Adam manusia pertama. Tidak ada. Saya Helmi Dayat, dosen Saudara Alwi. Jadi Anda bisa mencari dalil-dalil Quran yang menyatakan bahwa ada manusia pertama. Kalau ada yang ketemu, kasih tahu saya lewat Alwi. Nanti saya kasih hadiah 1 juta rupiah. Karena ilmu pengetahuan itu memang Adam itu bukan manusia pertama menurut pengetahuan. Dan Quran bisa menjawab itu. Tidak ada satupun ayat yang menyatakan bahwa ada manusia pertama. Dari mana ajaran tentang ada manusia pertama? Dari Bible. Bab Genesis. Buka aja sekarang di Google. Genesis. Jelas tuh ditegaskan. Ada manusia pertama di surga. Ketemu Hawa. Nanti datang ular. Iblis menyerupai ular. Diganggu lah. Itu Bible. Bukan Quran. Quran tidak begitu. Baik, ini lantaran namanya seminar kan gagasan besar. Nanti Anda sampaikan dalam lokakarya, baru FGD, kan begitu. Ini saya lempar. Makalah ini bisa bisa Anda bawa semua buat didiskusikan, ya. Berikutnya baik ke lanjut. Al-Quran dan persoalan sosial. Benarkah Al-Quran menjawab persoalan sosial? Di kalangan umat Islam sendiri aja ribut. Demokrasi sebenarnya Islami enggak sih? Jangan-jangan khilafah. Ada yang bilang khilafah, khalifah. Ada yang bilang demokrasi sesuai dengan Al-Quran. Apakah kerajaan, kesultanan, dulu sebetulnya bentuk negara kayak apa? Persoalan sosial bukan hanya ini, soal kemiskinan misalnya. Kenapa ada negara-negara begitu kaya raya, tapi ada juga yang sangat miskin? Sebetulnya Allah tidak adil apa enggak sih dan sebagainya. Itu semua, Bapak Ibu sekalian, persoalan yang tadi saya katakan itu mencuat, kalau tidak bisa dijawab oleh Al-Quran, selesai. Tuhan tidak akan diimani lagi oleh siapapun. Selamat jalan. Boro-boro Bapak Ibu sekalian menjelaskan tentang hari kiamat yang belum pernah terjadi.
Tahu kita juga belum pernah ngalamin kiamat. Siksa kubur, surga, neraka, kan belum ada yang pernah ke sana. Kita semua. Nggak usah kita menjelaskan soal itu. Apalagi Tuhan, Allah Tuhan yang Esa. Persoalan sosial aja nggak bisa kita jawab. Kalau ini tidak bisa kita rumuskan bersama jawabannya, selamat jalan. Tauhid akan sirna dari muka bumi. Kita semua jadi agnostik, tidak kenal dengan Tuhan. Berikutnya, tadi yang keempat adalah Al-Quran versus perkembangan zaman. Mampukah Al-Quran menjawab perkembangan zaman? Coba kalau Bapak Ibu sekalian buka Al-Quran itu banyak sekali. Misalnya yang orang menduga itu sudah tidak ada. Misalnya yang paling gampang saya kasih contoh. Ini buat diskusi saja. Soal perbudakan misalnya. Kan masih ada dalam Al-Quran. Kan sekarang perbudakan udah nggak ada. Mereka bertanya, kalau begitu hapus aja persoalan perbudakan itu. Kan perbudakan sudah tidak ada. Berikutnya lagi, nikah mut'ah. Ini populer nih di kalangan Sunni nih. Kalangan Sunni sering sering mengkritik Syiah itu. Wah, mereka nikah mut'ah, nikah mut'ah. Ya, ayatnya kan ada dalam Al-Quran memang. Nggak ada pernah dihapus. Itu gimana ya? Nah, yang paling sering lagi ini nih yang paling sering. Kenapa ya Islam membolehkan poligami? Kayak Kristen dong, kayak Katolik tuh. Nggak boleh bercerai dan tidak boleh kawin lagi. Kan nggak boleh bercerai dalam Katolik. Apalagi poligami. Seingat saya pertemuan kita yang pertama dulu saya jelaskan ya. Kenapa Inggris menganut Anglo-Saxon itu karena salah satu rajanya itu um, insisted, insisted itu apa bahasa Indonesia-nya? Ngotot dia mau kawin lagi lah gitu. Ya terpaksa hukumnya diganti supaya kompatibel dengan keinginan raja karena rajanya memang luar biasa. Bengis Philip, Philip VI tuh namanya, seingat saya. Gimana caranya? Ubah aja peraturannya. Kayak sekarang nih kita nih, ya kan? Kan kita bersepakat wakil presiden itu minimal 40 tahun. Ternyata baru 30 tahun, baru 37 tahun. Ubah aja konstitusinya, beres. Ya kan? Nah, Inggris juga dulu pernah mengalami itu, poligami. Masa Islam mengajarkan poligami? Poligami itu kan luar biasa, menistakan perempuan. Ini kata mereka loh ya, saya membawakan. Atau misalnya, kenapa dalam warisan laki-laki dapat satu, anak perempuan dapat setengah? Atau anak laki-laki dapat dua, anak perempuan dapat satu misalnya. Nggak adil ini. Ajaran agama apa kayak begini? Nah, Bapak Ibu sekalian harus mampu menjawab itu. Kalau nggak bisa, dengan ilmiah maksud saya ya. Kalau nggak bisa jawab, selamat jalan. Kita nggak usah ngomongin tauhid itu. Ya kan? Al-Quran disepelekan nanti. Tinggal tinggal kenangan saja. Karena itu tugas Bapak Ibu sekalian sebagai guru, sebagai orang yang sudah kuliah, sudah banyak baca buku, ya harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan tadi. Jika tidak, lagi-lagi ini menjadi tantangan kita bersama bahwa ternyata tauhid memang tinggal cerita. Selamat jalan, ajaran tentang Allah Tuhan yang Esa. Boro-boro saya percaya dengan Allah Tuhan yang Esa, karena ya kitab suci Anda saja tidak mampu menjawab perkembangan zaman. Apa yang diharapkan? Lagi-lagi, itu hanyalah lontaran-lontaran pikiran. Anda boleh bertanya, boleh diskusi. Pokoknya doa saya selamat menjaga ketahanan tauhid. Operator apa? Moderator, ini yang dari saya dulu. Kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Ya, baik Pak. Terima kasih. Silakan para teman-teman yang ingin bertanya. Sebelumnya mungkin saya ada pertanyaan Pak. Yang menarik tadi soal manusia, soal Siti Hawa Pak. Kata Bapak kan Siti Hawa bukan dari tulang rusuk Nabi Adam, sedangkan itu tercipta dari sperma semua manusia itu. Nah, dari semua buku yang pernah saya baca itu penjelasannya dari tulang rusuk Nabi Adam, Pak. Itu gimana ya, Pak? Maksudnya? Buang-buang, bukunya buang-buang ini. Semua buku yang kamu baca itu buang semua itu.
Pokoknya saya lontar-lontar aja nih. Ini supaya teman-teman semangat mengkaji Islam ya. Ya sekarang ada nggak ayatnya, Alwi? Ayat Quran yang menyatakan bahwa Siti Hawa itu dari tulang rusuk. Belum tunggu sih, Nggak, bentar. belum nemu kan? Saya mau searching dulu nih, Ayat penasaran. yang ada adalah ini nih. Iya, Pak. Nih, ayat yang ada tuh. Manusia tercipta dari sperma, bukan dari tulang. Adam jalannya pencon, ntar. Nggak ada tulang rusuk satunya hilang. Iya nggak, Wi? Iya, Pak, betul. Bapak Ibu sekalian, jangan kaget ya. Saya di kelas juga ngomongin begini aja, Alwi. Iya, betul, Pak. Nah, sekarang kita jawab bersama. Saya nggak tahu apakah Anda dari MUI, apakah Anda dari guru agama, Anda dari nggak tahu. Pokoknya Al-Quran buat saya harus mampu menjawab ilmu pengetahuan dan tantangan zaman. Hanya dengan begitu kita bisa mempertahankan tauhid. Kalau nggak, selamat jalan. Saya belajar di Eropa, saya kuliah 2 kali di Eropa dan bertemu dengan orang-orang kayak begini. Dan saya harus mampu menjelaskannya. Dan saya terlibat aktif dalam diskusi perdebatan Islam Kristen di Facebook di mana-mana. Pak Alwi mungkin tahu. Dugaan saya Alwin nunjuk saya jadi pembicara di sini karena tahu saya. Saya ladenin mereka. Sampai mentok-mentok, sementok-mentoknya. Harus begitu. Bahwa kemudian dia beriman itu bukan urusan saya, urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan saya adalah menjelaskan Al-Quran betapa kitab suci ini betul-betul kompatibel untuk segala zaman, kompatibel untuk semua ilmu pengetahuan. Nah, tapi kan Anda semua saya tantang dulu. Selama ini kan seperti kata Alwi tadi, yang dia baca, Siti Hawa lah terbuat dari tulang rusuk. Adam lah manusia pertama. Malah kalau kita buka Bible, kalau diizinkan saya ambil Bible sebentar Alwi ya. Oke, Bapak Ibu bisa diskusi, saya tinggal, saya ambil Bible. Ntar saya baca Bible itu. Ntar. Ini kamera saya off, berarti saya nggak ada. Saya ambil Bible sebentar. Iya, silakan sembari menunggu pemateri sedang mengambil buku Bible. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh ditaruh di kolom chat ya, atau nanti didiskusikan langsung dengan pemateri. Izin bertanya, Ustadz. Sebentar, sebentar, tunggu. Kabar. Udah boleh bertanya belum? Boleh, boleh. Cuman taruh di chat aja, nanti saya bacain ya. Oh, Belum, Bapak udah Ibu? ada tuh. Dah, ya. Ada yang mau bertanya Pak tadi? Boleh, boleh Silakan, langsung aja. Naisa. Langsung. Boleh, boleh. Sudah boleh bertanya? Boleh, Ya, boleh, sudah, boleh. sudah. Ya. Pak, mohon izin bertanya. Mantap. Beberapa waktu yang lalu, ada yang sedang ramai tentang konten kreator guru gembul yang mengatakan bahwa akidah seorang itu tidak dapat diilmiahkan. Nah, pertanyaan saya, menurut Bapak, apakah benar bahwa akidah itu tidak bisa dilogikakan atau dirumuskan secara ilmiah? Baik. Baik. Ini, Bu. Sesuatu yang disebut ilmiah adalah kalau dia bisa kita ukur dengan akal pikiran, ngotak. Ya, itu namanya ilmiah. Namanya ilmiah, ilmu. Maka kalau dia ingin melihat dan mengkaji, mengimani Allah dengan perspektif ilmiah, nggak bakal ketemu. Sejak awal dia melihat sesuatu dengan kacamata yang berbeda. Ya, misalnya apa dunia ilmu? Lihat, Bu. Apakah Helmi Hidayat ada? Ada. Ibu bisa lihat wajah saya sekarang. Saya berbicara. Terdengar suara saya. Terlihat gerak-gerak saya. Terlihat. Ini namanya ilmiah, Bu. Semua yang bisa diukur oleh panca indera itu ilmiah namanya. Tapi ada sesuatu di muka bumi ini yang tidak bisa kita tangkap dengan panca indera. Apa misalnya? Rasa.
Saya mau tanya, ibu kenapa ibu cinta betul sama suami ibu? Kalau ibu udah menikah ya? Ibu tadi ibu siapa yang bertanya? Naisa Pak, namanya Ah, Naisa Fahri. Bu Naisa, karena saya nggak lihat wajah Anda, saya nggak tahu nih Anda berusia 18 tahun apa 17 tahun. Jadi saya nggak tahu apakah, tapi anggap sajalah eh, Ibu Naisa punya ada rasa terhadap seorang laki-laki yang entah sekarang menjadi pacar atau suami. Kenapa dia laki-laki lain? Kenapa dia begitu indah di mata eh, Bu Naisa? Ya kan? Karena memang itu tadi rasa. Bagaimana cara kita mengetahui rasa? Cara kita mengetahui rasa adalah dengan rasa tadi, afeksi. Nah, tadi saya turunkan ya. Tadi sifatnya ilmiah, otak. Tapi bagaimana kita mengukur rasa? Bukan dengan otak. Ada kalanya orang melihat, coba deh, Pangeran Charles, semua orang bilang Lady Di itu cantik. Tapi Pangeran Charles tidak mencintainya. Tapi yang kemudian dia jatuh itu justru si Bowles itu, Miss Bowles. Yang menurut saya sebagai laki-laki, nggak ada cantik-cantiknya, Bu. Tapi kan itu nggak bisa kita ukur dengan dengan pikiran, dengan ilmiah, nggak bisa. Nah, kalau rasa saja yang setiap orang punya, rasa suka, rasa benci, rasa marah, gitu, ada dalam diri kita dan tidak terukur dengan ilmiah, apalagi yang sifatnya lebih dari itu. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, untuk mengetahui Tuhan bukan dengan ilmiah, tapi dengan filsafat, filosofi, ya, dengan kebijakan, cinta kepada kebijakan, merenung dan seterusnya. Baru kita bertemu dengan Tuhan, dengan Allah. Kan nggak masuk di akal. Allah nggak pernah kelihatan tapi kita imani. Ada sebenarnya peluang itu. Itu zauk tadi, rasa tadi. Makanya jangan pernah sekali-sekali eh, membuktikan keberadaan Allah itu dengan secara ilmiah. Fakta-fakta ilmiah hanya membantu kita untuk menemukan titik yang lebih jauh tentang Tuhan. Misalnya apa? Fakta-fakta ilmiah. Planet-planet, kalau kita renungkan baik-baik, kok mereka nggak tabrakan ya? Kok ada siang dan malam, ada bulan, bintang, dan seterusnya, seterusnya. Kita renung gitu. Ya, kenapa sih binatang kayak kita juga kawin, lalu melahirkan, menyusu, dari kecil jadi besar. Terus kalau kita renung, maka baru kita akan menemukan uh, keberadaan Tuhan. Makanya Allah berfirman, "Wala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat." Apakah mereka tidak melihat bagaimana anak anak onta diciptakan? Kita disuruh merenung tuh. Kenapa kayak begitu? Kenapa tumbuh-tumbuhan kayak begini? Gak mungkin semua itu terjadi kebetulan, gak mungkin. Nah, ketika kita sampai pada titik tidak kebetulan, yakin itu bukan ilmiah. Bu. Keyakinan itu bukan ilmiah. Itu jawaban saya. Silakan. Ya, silakan. Yang lain jika ingin ada yang bertanya. Jika tidak ada yang bertanya, mungkin saya mau nanya lagi, Pak. Satu lagi. Silakan, Bi. Mohon izin, Pak. Saya kan waktu itu nonton video Bapak yang sama Bapak Jajang Nurjaman ya, Jajang yang di Jaroni. Jajang Jahroni yang di YouTube tuh, Pak. Saya tertarik dengan penjelasan Bapak tentang malaikat itu berasal dari energi listrik, kemudian dikaitkan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Yang Bapak bilang tuh ada kemungkinan malaikat menuju masa depan untuk melihat dan memberitahukan kepada Nabi tentang perang perang yang umat Muslim menang tuh. Nah, terus Hmm. saya bertanya-tanya, Pak, apakah berarti kalau misalkan seperti itu, apakah mungkin nanti apabila perkembangan zaman semakin maju, ada mesin waktu, sedangkan mesin waktu itu kan nanti akan itu melawan kehendak Tuhan secara tidak langsung, Pak, kembali ke masa lalu gitu, Pak. Baik. Ya, kalau kita menduga, boleh-boleh saja kita menduga. Ya. Em,
Apalagi kan di kelas nih Bapak Ibu sekalian kan guru nih, pasti mengajarkan fisika kuantum. Jadi gini, yang ditanya Alwi itu dalam dialog saya dengan Profesor Jajang itu gini, Bapak Ibu sekalian. Bumi itu kan bulat ya, lalu dia berputar sesuai rotasinya. Dari kiri, sorry, dari kanan ke kiri, tret begitu. Berputar ya. Maka dari sini terciptalah hari, pertambahan hari, detik, menit, dan seterusnya. Sekarang bumi yang bergerak dari kanan ke kiri. Nih, sorry, cucu saya dia baru bangun tidur ngagetin saya. Baik, sekarang kita kita lihat kita kembali ke tadi ya, eh, bumi tadi kan dia bergerak sini. Sementara di dalam Al-Quran kalian dikatakan bahwa malaikat itu bisa terbang itu 1 hari sama dengan 1.000 tahun. Gitu ya. 1 hari hitungan kita seolah-olah 1.000 tahun. 1 hari hitungan mereka itu 1.000 tahun kita. Set, terbang. Jadi untuk sampai malaikat Jibril bisa sampai ke langit itu membutuhkan beberapa hari. Hari di situ tentu adalah dalam hitungan kita 1 hari 1.000 tahun. Cus, terbang cepat sekali. Kalau malaikat bisa terbang secepat itu, maka malaikat itu terbang saja mendahului bumi. Kan bumi bergeraknya lambat sekali untuk ukuran malaikat. Dia terbang berkali-kali lipat kecepatan terbang bumi berputarnya bumi tadi. Ya, wor, sampai satu titik gitu. Ini di tahun ke depan. Misalnya sebulan yang akan datang, 2 bulan akan datang, setahun ke depan bisa itu dilakukan oleh malaikat. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, ketika di dalam surat Ar-Rum, ketika umat Islam itu bersedih hati ketika Romawi dikalahkan oleh Persia, Gulibatir Rum, Romawi waktu itu dikalahkan dan sebentar lagi mereka akan dimenangkan. Dari mana tahu? Ya karena kan malaikat gampang buat Allah Subhanahu wa taala membaca masa depan Allah. Jangankan Allah, malaikat saja bisa. Yaitu dengan cara dia terbang ke masa depan. Lalu balik lagi, lalu beritahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sekarang memang Romawi kalah oleh Persia, tapi sebentar lagi mereka menang kok. Kenapa waktu itu umat Islam gundah gulana? Karena mereka menganggap Romawi itu adalah pembawa ajaran langit dari Nabi Isa yang diteruskan dari Nabi Musa. Sementara Persia mereka anggap sebagai ajaran bumi. Nah, gitu. Masa pasukan yang menyembah Allah Subhanahu wa taala Tuhan dari langit, ajaran langit kalah oleh tentara yang berpatokan kepada ajaran bumi, maka mereka bersedih hati. Dalam surat Rum kemudian Allah jelaskan bahwa fi bid'i sinin dalam waktu beberapa tahun mereka akan dimenangkan kembali. Itu fisika kuantum. Tapi kan tadi dalam cerita ini kan ke masa depan. Rasulullah diberitahu. Bagaimana ke masa masa belakang? Kenapa tidak? Allah loh yang membuat tantangan kepada kita dalam surat Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ma'syarul jinni wal insi. Ini istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu. Wahai jin dan manusia, ya kan? Ya ma'syarul jinni wal insi. Ini istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard. Kalau kalian mau dan mampu menguasai jagat raya ini min aqtaris samawati fanfudu. Berlomba-lombalah kalian menguasai itu semua. La tanfuduna illa bisultan. Kalian tidak bisa menguasai galaksi-galaksi di alam maya ini illa bisultan. Kecuali dengan power. Nah, sultan itu, power itu adalah ilmu pengetahuan. Kalau sudah bicara ilmu pengetahuan, kalau masa depan bisa dilampaui dengan fisika kuantum, kenapa masa belakang tidak? Karena itu, Bapak Ibu sekalian, ilmu pengetahuan dimulai dari khayalan. Makanya banyak tuh film-film barat yang berhayal kembali ke masa lalu, ke zaman kerajaan ini, kerajaan itu, lalu mereka bertemu dengan perempuan di masa itu, lalu nggak mau kembali ke masa depan. Bermula dari hayalan. Dulu pesawat terbang juga mereka berhayal. Ada pesawat terbang. Dulu handphone itu, pendiri Nokia itu, yang di Finlandia sampai mati bunuh diri. Dia ya begitu yakin bahwa orang akan bisa bicara dari jarak jauh. Tapi percobaan nggak berhasil. Percobaan sampai dia bunuh diri. Setelah dia bunuh diri, barulah kemudian handphone ditemukan. Setelah dia bunuh diri. Nah, sekarang lebih canggih lagi. Why not?
Itu kalau bicara ilmu pengetahuan. Dan Islam harus bisa menjelaskan itu. Jangan hanya menjadi teks-teks mati. Harus kita ilmiahkan. Itu jawaban saya. Terima kasih, Pak. Ini ada pertanyaan, Pak, dari Asmarani di chat. Saya pernah dengar bahwa di izin bacanya, Pak. Ya, Saya pernah dengar bahwa di surga hanya laki-laki yang dapat bidadari dan perempuan mendapatkan alat-alat rumah tangga. Pertanyaan saya, mengapa hal itu adil, Ustaz? mengapa itu? Hal itu adil. Apakah itu adil maksud Iya, maksud? betul. Mungkin ya. Oke. Mungkin seperti itu, Ustaz. Ya adil lah. Di kepala perempuan kan isinya cuma perabotan aja itu sih, Pak. Coba aja kalau mereka nggak dikasih uang belanja tuh oleh suaminya. Amuk aja. Tapi coba kalau didolok dengan kekayaan, wah perabot gampang, luar negeri jalan-jalan, belanja sana, belanja sini. Disuruh ngapain aja sama suami mau itu, perempuan. Nah, sebaliknya ibu-ibu sekalian terhormat, di otak laki-laki itu isinya cuma perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua isinya perempuan. Nah, yang ketiga baru isinya perempuan. Terakhir keempat baru isinya perempuan. Nggak ada lagi. Itulah sebabnya kenapa untuk golongan saya, ya, golongan Alwi ini dan teman-teman yang laki-laki, itu Allah gambarkan kalau nanti kita masuk surga, dapatnya bidadari 70. Itu kalau kita terjemahkan secara vulgar, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ya, ini agak 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 vulgar. Boleh nggak saya sambut? Nggak apa-apa ya, Wi ya. Iya, Itu Pak, kan nggak apa-apa. sebetulnya itu kan sebenarnya 70 selangkangan. Coba renungkan baik-baik. 70 selangkangan yang berbeda. Itu surga buat laki-laki. Sementara surga buat perempuan, zarobi, wanamarik, akuap. Akuap itu kan gelas ini nih. Ini akuap kub, akuap ya, gelas. Namarik teko, zarobi permadani. Nah itu Alwi minum pakai kub itu, pakai gelas. Kalau Alwi saya suruh, Wi berbuat baik Wi. Nanti kamu masuk surga. Ada apa Pak di surga? Dapat gelas. Nggak mau Alwi. Tanya aja Alwi sekarang. Ngapain masuk surga dapat gelas, dapat permadani? Di sini juga ada. Bapak Ibu sekalian, lagi-lagi ini sudah masuk nih ke dalam Quran dengan perkembangan zaman. Nanti sebetulnya ini tantangan dari saya saja sebetulnya untuk sebetulnya keindahan itu buat kalangan sufi adalah Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Cuma karena Allah nggak pernah terlihat, nggak bisa digambarkan, gimana cara Allah menjelaskan kepada umatnya ini, pada para hambanya ini, bahwa Dia Maha Indah, yang membuat Rasulullah bergetar, yang membuat Nabi Idris, Nabi pertama yang melaksanakan Mi'raj, nggak berhasil balik ke muka bumi, tenggelam dia dengan Allah, dalam diri Allah Subhanahu Wa Taala. Keindahan Allah itu juga yang membuat Nabi Musa tidak kembali ke muka bumi. Kenapa? Keindahan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru Nabi Muhammad SAW ketika beliau hanya satu satu bayangan saja dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi tidak tenggelam. Yang dia ingat adalah umatnya di masa depan nanti. Ada Alwi, ada Helmi Hidayat, ada Naisa Fakhri, ada Siti Hasanah, ada George Bush dan sebagainya. Itu umat Nabi Muhammad SAW. Kalau saya melihat keindahan ini, maka umatku juga harus melihat keindahan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah menjawab, Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Itulah yang menjadi yang kita baca setiap kali kita tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha dan seterusnya seterusnya. Tapi kan kalau dikatakan Bu Naisa dan yang lainnya, ayo dong berbuat baik, nanti masuk surga. Emang di surga ada apa? Ketemu Allah, nggak bakalan. Lah menjelaskan Allah aja capek, susah berat. Apalagi karena itu yang paling gampang adalah dijelaskan apa yang sesuai dengan alam pikiran manusia itu sendiri. Makanya ketika seorang Yahudi akan masuk Islam, dia bertanya, ya Rasulullah,
Mata akal fi awali mihlah, laudahatul jannah, laudahatul Islam katanya. Ya Rasulullah, apa yang aku makan kali pertama kalau aku masuk Islam lalu aku masuk surga? Apa kata Rasulullah? Kamu akan makan hati ikan hut. Ikan kod, ikan kod itu ya. Orang-orang Israel kan sudah saya kan makan ikan kod. Coba deh. Emangnya di Madinah adalah ada pantai. Di mana mau cari ikan hut? Padang pasir semuanya. Tapi Rasulullah tahu, memang orang-orang Yahudi di Madinah ketika itu, mereka kalau pergi berdagang kemana-mana pasti memborong ikan hut. Karena ikan hut itu mereka yakini membuat mereka cerdas. Kalau dagingnya saja udah enak, apalagi hatinya. Tapi coba kalau yang nanya Alwi, hidup di zaman Nabi. Rasulullah tahu nih Alwi dari Citerep nih. Dia paling suka makan pete. Alwi tanya, ya Rasulullah apa yang saya makan? Kalau yang pertama kalau saya masuk surga. Oh ente wi. Ente makan pete wi. Itu jawabannya yang sesuai dengan akal pikiran. Masuk di akal ya Bapak Ibu sekalian ya. Make sense kan apa ya penjelasan saya? Itu penjelasan Al-Quran. Harus kayak begitu. Coba deh Ibu Bapak Ibu lihat di surat Ar-Rahman. Nah, hurun maksuratun fil khiyam. Kalau nggak salah ayat 77 kalau nggak salah. Nanti buka cari sendiri di Al-Quran. Hurun maksuratun fil khiyam. Nanti Alwi dan saya itu kalau masuk surga itu akan mendapatkan hurun. Hurun itu bidadari. Maksuratun yang di penjara yang dia dipingit nggak boleh keluar. Fil khiyam. Di khiyam tuh kemah. Kemah. Di kemah-kemah. Coba masa bidadari dipingit di kemah. Ya kan? Kenapa? Karena memang bangsa Arab itu suka sekali dulu ketika mereka berdagang dari Mekah ke negeri Sam, dari Madinah ke negeri Sam, pokoknya mereka tempat padang pasir, mereka di tengah jalan selalu berkemah, Bapak Ibu sekalian. Karena perjalanannya bisa berbulan-bulan. Kalau kebetulan mereka mengajak istri, perempuan tinggal di dalam tenda, di dalam kemah itu, di dalam tenda. Laki-laki di luar. Kenapa? Ya menjaga mereka dari binatang buas, dari serangan penyamun dan sebagainya. Nah, kaum perempuan itu lupa kalau banyak laki-laki di luar tenda. Mereka di dalam tenda. Nyalakan api di situ, pasang obor. Pokoknya pasang penerang lah. Dia pikir semuanya perempuan semua. Udahlah buka baju sembarangan, ya. Buka ini, buka itu sembarangan. Yang di luar tenda menikmati bayangan-bayangan itu. Kayak nonton film, kayak nonton wayang itu kira-kira. Makanya dalam surat Ar-Rahman itu dikatakan hurun maksuratun fil khiyam. Bidadari-bidadari itu seperti halnya bidadari yang selama ini dipingit di dalam tenda. Kalian nikmati itu semua bayangan. Tentu saja kita nggak pernah tahu orang Indonesia. Kita juga jarang camping. Tapi ayatnya kok kayak begini. Nah, tugas umat Islam mencari tahu kenapa begitu. Itu kalau Bapak Ibu sekalian bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu, insya Allah Al-Quran akan kompatibel untuk segala zaman. Kalau enggak, ya selamat jalan. Kenapa begini ayatnya? Ya, saya nggak tahu. Saya salah beriman aja, salah baca aja. Boro-boro mereka masuk Islam, Bu. Yang ada kita dikata-katain. Mangga kalau ada pertanyaan lain. Dari Lucy nih, dari Bu Lucy Prabawati, silakan. Udah angkat tangan tuh Bu Lucy. Oke, tadi saya bilang, saya tadi ambil Bible saya. Ini Bible saya. Nah, kelihatannya. Bentar, saya ganti video saya. Video saya buat blur karena saya sedang berada di rumah Bapak Ibu sekalian. Gimana caranya lupa lagi nih? Nah,
Masih blur ini? Masih blur? Sudah Pak, sudah jelas. Oke. Ini Bible ya, Alkitab ya. Betul ya. Di dalam Alkitab yang saya pegang ini, kalau Bapak Ibu sekalian juga punya Alkitab, maka di dalam buku Kejadian Genesis ayat 25 saya bacakan. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ini kata ayat 25. Ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan binatang dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 26 tuh, ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bapak Ibu sekalian, dari kitab Kejadian ini jelas sekali bahwa Bible nanti bisa baca sendiri ya di Bible, bisa di lewat Google atau lewat belilah Alkitab ini murah. Saya beli di Gunung Agung harganya 280.000. Jadi kita tambahin pengetahuan kalau begitu. Eh, Jelas sekali dikatakan bahwa manusia itu Adam adalah manusia pertama. Tapi Al-Quran sama sekali tidak pernah menjelaskan bahwa Adam adalah manusia pertama. Jadi kita selamat. Al-Quran, Bible ini nggak nggak bisa menjawab pertanyaan orang-orang di Eropa Barat. Why orang-orang yang beriman kepada Bible, gimana nih? Menurut ilmu pengetahuan, ternyata evolusi itu terjadi 2 juta tahun yang lalu. Kok Bible bilang baru 10.000 tahun yang lalu? Tapi Al-Quran coba, nggak ada cerita tentang ada manusia pertama. Jadi orang-orang yang selama ini berceramah tentang ada manusia pertama, Siti Hawa dari tulang rusuk, itu sebetulnya secara tidak langsung sedang menyebarkan ajaran Bible. Saya diundang oleh Bapak Ibu sekalian, lewat Saudara Alwi, menyampaikannya hak Al-Quran. Al-Quran tidak pernah mengatakan itu. Dan itulah keindahan Al-Quran. Oke, yang lain silakan. Ini Pak, ada pertanyaan dari Fitri. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ustadz, akidah As'ari, kalau Allah itu tidak bertempat dan bukan di langit. Sedangkan akidah yang lain, misalkan seperti Wahabi, Allah itu katanya di atas atau di langit. Tapi mengenai malaikat ataupun hal gaib yang lainnya diceritakan setelah menyelesaikan tugasnya menghadap Allah naik ke langit. Padahal Allah kan tidak bertempat. Oke, Ibu Fitri, Allah memang tidak bertempat. Sebab tempat adalah makhluk. Ruang adalah makhluk. Waktu adalah makhluk. Karena itu Allah tidak mungkin berada di ruang. Sebab kalau Allah di ruang berarti Allah membutuhkan waktu. Kapan? Ya ketika ada di ruang itu. Oke ya. Ini memang penjelasan agak berat, tapi pelan-pelan, pelan-pelan. Kita mulai dari perenungan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Ketika jagat raya ini, ketika saya katakan jagat raya berarti bukan bumi. Ya, hanya saja, tapi jagat raya. Bertriliun-triliun galaksi, ya. Wah, banyak sekali, jauh sekali. Bayangkan saja Bapak Ibu sekalian kalau kita terbang itu kan Fiomin karena mikdaru khamsuna alfas malaikat itu terbang 1 hari hitungan kita sama dengan 50 tahun. Dalam surat Al-Ma'arij itu disebutkan begitu. Nah, kalau terbangnya 6 hari berapa? Kalau 9 hari berapa? Jauh, pokoknya jauh sekali. Nah, sebelum jagat raya ini ada, sebelum malaikat-malaikat ada, sebelum jin dan setan ada, siapa yang ada duluan? Allah. Di mana Allah? Kapan Allah berada? Katanya huwal awalu wal akhiru. Allah yang pertama dan terakhir. Berarti ada waktu dong yang pertama dan terakhir. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang disebut wal awalu, dia adalah alfa, dia adalah omega, adalah bahwa ketika Allah berada di
ketika Allah kali pertama ada, itu namanya disebut sebagai ruang absolut dan waktu absolut. Waktu absolut ini di dalam Al-Quran disebut dahrun, ya, ayyamud dahri ad-dahr, itu uh, waktu absolut. Atau sarmadiyun, sarmadi. Saya lupa ayatnya di mana, tapi di Quran ada kata-kata dahrun, dal, ha besar, ha ro, dahrun. Sarmadiyun, uh, nanti cari saja di Quran kata sarmadi. Sarmadi itu waktu abadi. Kenapa waktu menjadi ada? Karena matahari bergerak dari barat ke timur. Begitu dia nongol, pagi namanya. Jalan agak siang, lalu siang, sore, malam. Coba kalau mataharinya berhenti. Matahari berhenti, bumi berhenti. Ada nggak siang dan malam? Nggak ada. Ada nggak waktu, detik, jam, hari, dan sebagainya? Nggak ada. Karena berhenti. Nah, nanti ketika kiamat terjadi, bumi tak ada lagi. Sudah hancur. Matahari hancur. Bulan hancur. Kan nggak ada yang bergerak tuh. Maka waktu nggak ada. Itulah waktu abadi. Nah, kalau waktu abadi sudah bisa Bapak Ibu bayangkan, itulah Allah Subhanahu wa taala berada di waktu abadi. Di mana Al-Quran menjelaskan bahwa sumastawa alal arsh. Setelah Allah menciptakan segala jagat raya ini, Allah beristiwa di arsh. Istiwa itu berarti dia mengatasi arsh. Di mana arsh? Allah alam bisawab. Pokoknya jauh, Allah hanya menggambarkan bahwa dia begitu jauh dari kita yang tidak mungkin kita jangkau. Kalau kita jalan, kalau malaikat Jibril satu hari butuh 50 tahun, umur kita baru 5 tahun, baru satu hari perjalanan. Kalau usia kita 70 tahun, maka sebelum kita sampai kita udah mati. Umur kita paling 100, 150 deh. Kan baru 3 hari perjalanan Jibril. Belum sampai kita udah mati duluan. Artinya apa? Artinya mustahil kita mencapai arsy Allah dalam kondisi kita hidup. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian ingin mencapai arsy Allah Subhanahu wa taala, ingin melihat apa yang saya gambarkan, syaratnya gampang. Mati. Selagi hidup nggak mungkin, harus mati dulu. Begitu kita mati, kita masuk ke dalam transisi. Sudah, jiwa kita sudah tidak terikat lagi dengan tulang darah dan daging. Merdeka kita. Kalau ruh kembali pada Allah, jiwa kita, badan kita hancur. Jiwa kita itu yang melanglang tuh di masa di alam transisi. Kata hadis, saya juga belum pernah mati ya. Jadi saya nggak tahu nih pastinya. Orang yang berada di alam transisi, di alam kubur itu, dalam barzah, melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup. Tapi orang hidup tidak bisa melihat mereka. Itu. Mudah-mudahan terjawab. Nah, nggak ada hubungan dengan Wahabi, dengan Asy'ari dan sebagainya, itu nggak ada. Ibu sekalian, kalau Asy'ari itu padanannya adalah Maturidi. Asy'ari, Maturidi nanti melahirkan Ahlussunnah. Ahlussunnah Sunni padanannya, kalau kita mau kita gotak-atik, padannya dengan kaum Syiah. Satu lagi dengan Khawarij. Khawarij, Syiah, Sunni. Udah 3 aja. Wahabi itu adalah ajaran baru yang ada eh, baru saja 203 tahun ke belakang ini. Mereka dibawa oleh Abdul Wahab mengajarkan bahwa manusia tidak boleh percaya kepada khurafat. Karena kalau dengan khurafat itu akan membawa kepada kemusyrikan. Kan tauhid kita, ajaran tauhid. Maka kuburan tuh nggak boleh ada. Jadi orang kalau datang tuh, kalau ada kuburan, ada nisan tuh nangis-nangis minta-minta ke kuburan. Musyrik. Makanya coba kalau Bapak Ibu sekalian ke Saudi, ke Baki misalnya ya, di Madinah. Kan nggak ada tuh nisan. Mana tuh kuburan Aisyah nggak ada. Kuburan Abdurrahman bin Auf nggak ada. Kuburan Utsman nggak kelihatan. Nggak ada nisannya. Karena menurut mereka harus dihapuskan. Tapi, nah, kuburan Abdul Wahab sendiri ada nisannya. Konyol ini namanya. Arab Saudi menerapkan ajaran Wahabi nggak boleh pakai nisan. Tapi kuburan Abdul Wahab ada nisannya. Gimana itu?
Berarti politik itu bukan ajaran agama. Panjang itu seminar satu topik tersendiri itu. Bahas Wahabi. Ya, garis besarnya gitu aja deh. Yang lain silakan. Silakan yang lain jika ada yang mau bertanya. Kalau tidak Padahal ada saya mungkin sudah di apa Pak? Padahal saya sudah melempar tema-tema yang merangsang diskusi loh. Saya pikir akan Iya, ramai. betul harus ya. Saya pikir juga begitu Pak. Ya oke lah, nggak apa-apa. Kurang fokus mungkin Pak. Udah sore nih. Ya boleh. Kalau Ya, begitu ya oke. Kalau memang nggak ada lagi ya tutupi. ya silakan Ibu Lucy. Karena mungkin udah setengah 6 juga nih Pak. Hmm, Oke kalau begitu. Baik, Ustaz. Kita alhamdulillah kajiannya hari ini sudah selesai. Masya Allah, banyak banget ilmu yang didapatkan dari Ustadz Helmi. Masya Allah, intinya kita harus tetap mentauhidkan Allah dan ya harus terus belajar untuk supaya lebih mengenal Allah. Intinya harus dijaga iman Islamnya ya Pak ya. Ya Bu. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita baca hamdalah istighfar 3 kali dan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk Ustadz Helmi, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan dan eh, kita cukupkan sampai di sini dulu. Silakan Ustadz Baik, mau menyampaikan sesuatu. baik Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita tutup saya juga minta maaf jika ada salah kata, terlalu vulgar ya, bercanda dan sebagainya. Tujuan saya adalah satu supaya pertama diskusi ini tidak membosankan karena kita pakai Zoom ya. Kedua, um, saya sengaja merangsang karena memang topiknya harus begitu. Dan karena itu kalau ada salah kata, ada salah sikap, saya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah pasti datang dari saya. Aku lu qauli hadza astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Min, saya izin living group ya. Ya Pak. Ya Ustaz. Ya, Pak. Yuk.